Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fernando Sukretaval Barus, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Interpersonal Skill. Jadi soal yang pertama itu mengenai Mahatma Gandhi. Menurut saya, Mahatma Gandhi ini mengundang kebijaksanaan mendalam tentang kekuatan batin dan otonomi diri. Ini menegaskan bahwa harga diri kita sepenuhnya berada dalam kendali kita sendiri. Tidak ada pada orang lain yang bisa merendahkan atau mengambilnya kecuali kita mengizinkan mereka melakukan dengan reaksi atau persepsi kita. Jadi pendapat saya tentang pernyataan ini, saya sangat setuju prinsip ini karena harga diri bersifat internal bukan eksternal. Orang lain mencoba menghina, meremehkan atau melecehkan kita, tetapi bagaimana kita menanggapi itulah yang menentukan apakah harga diri kita terluka atau tetap utuh. Jika tidak menginternalisasi pandangan negatif orang lain, maka kekuatan mereka atas diri kita menjadi tidak ada. Jadi pengalaman saya pribadi tentang Mahatma Gandhi ini, saya pernah mengalami situasi di tempat kerja di mana rekan secara sengaja merendahkan ide saya. Awalnya saya merasa tersinggung dan marah, bahkan sempat mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Namun kemudian saya menyadari bahwa reaksi saya justru memberikan kekuatan pada orang tersebut. Jadi kesimpulannya, pernyataan Gandhi ini adalah pengingat yang kuat bahwa kita adalah penjaga harga diri sendiri. Ketika kita berhenti memberikan kekuatan kepada orang lain untuk menentukan nilai dari kita menjadi lebih tangguh dan merdeka secara emosional. Pengalaman hidup saya membuktikan bahwa prinsip ini tidak hanya teori, tetapi bisa diterapkan untuk melindungi mental dan kepercayaan diri kita. Soal yang kedua ini yang soalnya berkaitan dengan pandemi yang sedang berlangsung. Menurut saya, kita memerlukan aksi nyata, kesadaran diri, dan empati emosional. Salah satu tindakan yang bisa kita lakukan yaitu fokus pada pengendalian diri atau hal apa yang bisa kita lakukan agar bisa membantu banyak orang. Jadi pada soal ketiga ini mengenai teori begin of the end in mind. Jadi teori ini memvisualisasikan tujuan akhir sebelum bertindak. Contohnya, saya ingin menjadi investor di usia muda. Yang pertama itu tentukan tujuan akhir. Contohnya, di usia 35 saya ingin mempunyai portofolio investasi senilai 5M dengan positive income 3% per tahun. Dan jadi yang kedua itu hindari jebakan umum. Contohnya seperti emosi pasar, gaya hidup, dan progress check. Jadi di soal yang berikut ini mengenai jadi apa diri Anda 10 tahun yang akan datang, dan langkah-langkah apa saja yang Anda lakukan agar cita-cita itu bisa dicapai. Contohnya, saya ingin menjadi investor di usia muda yang punya kebebasan finansial sebelum usia 30 tahun dengan positive income cukup untuk hidup nyaman dan terus berkembang. Jadi langkah-langkah yang saya harus lakukan, yang pertama itu investasi 20-30% penghasilan tiap bulan, seperti asetnya itu emas. Dan yang kedua itu belajar analisis saham dan ekonomi global. Dan yang ketiga, hidup hemat, hindari gaya hidup boros. Ketika langkah-langkah ini bisa saya lakukan dengan disiplin, maka 10 tahun lagi diri saya akan menjadi pribadi yang finansialnya yang cukup, karir dan bisnis yang mapan. Soal yang berikut ini mengenai penyesalan yang pernah saya alami dalam hidup saya. Jadi menurut saya ada beberapa penyesalan yang sempat saya rasakan, tetapi seiring waktu berjalan, saya melihatnya sebagai bahan refleksi bukan sebagai beban. Jadi contohnya, tidak menekuni belajar bahasa Inggris. Sekarang butuh sekali skill seperti itu untuk karir. Di soal yang terakhir ini, apa itu independen? Jadi independen artinya bisa memenuhi kebutuhan sendiri, baik dalam finansial, emosional, keputusan, tanpa bergantung pada orang lain. Jadi menurut saya menjadi pribadi yang independen. Dari segi pertama finansial, saya bisa bayar kebutuhan saya sendiri. Dan yang kedua emosional, dan saya tidak butuh validasi orang. Tetapi
saya masih butuh bantuan di situasi tertentu, misalnya dalam posisi sakit atau krisis. Jadi perbedaan antara independen dan egois, independen mengurus diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Kalau egois mengurus diri sendiri dengan mengorbankan orang lain.